Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi, menolong hidup kita. Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, bahkan yang mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya pada hari ini. Mari mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan adalah sumber dari sejahtera kita. Dia penolong dan penopang hidup kita. Karena itu kita senantiasa memerlukan Dia setiap waktu. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini, Ya Tuhan, tiap jam. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari dengan sukacita kita menyanyikan kebesaran Tuhan. Kita bersorak-sorai sebab kasih-Nya telah melawat kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, nyanyi bagi Dia. Kau
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 51, ayat 4 sampai dengan 8. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri.
saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali membahas firman Tuhan dan kita bisa mengerti atas pertolongan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dan memohon anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti bahkan melakukannya. Mari kita berdoa. Kiranya tangan Tuhan yang baiklah yang menolong kami, dan anugerah-Mu lah yang memimpin kami, memampukan kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami menjadi berkat buat orang lain dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berkati pemberitaan firman pada hari ini. Kami percaya Tuhan pasti bersama kami dan memberkati pemberitaan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang bersifat praktis dan secara teori mudah dilakukan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan realita dalam kehidupan, ini menjadi sesuatu yang seringkali dikatakan oleh anak-anak Tuhan, sulit sekali Pak Pastor, sulit sekali kami melakukan itu. Yaitu judul yang saya ambil hari ini adalah berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Saya ulangi, berharap dan bersyukur kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur 42 ayat 12. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagian ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah ini adalah salah satu bagian dari keluarga suku Lewi yang suka menyanyi atau pandai menyanyi, lebih tepatnya dikatakan pandai menyanyi. Saudara bisa baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 19. Dan sebagian penafsir mengatakan bahwa Bani Korah adalah anak keturunan dari Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi. Mereka orang-orang yang memang suka memuji Tuhan karena mereka pandai menyanyi. Dan dalam bagian ini tidak tercatat secara detail siapa yang menulis. Hanya dikatakan Bani Korah atau sekumpulan dari anak keturunan Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi. Nah, kita mau mengambil cerita ini menjadi sebuah suluh buat kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita menangkap bahwa ada suasana yang begitu sulit digambarkan karena memang di sana ada kesulitan. Yaitu suasananya digambarkan oleh penulis bagian ini, Mazmur 42 ini dikatakan bahwa orang yang menuliskan ini sedang penuh dengan air mata. Bahkan dengan bahasa yang dramatis dikatakan air mata itu menjadi makananku siang dan malam. Ya Tuhan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ini menjadi gambaran paling tidak ada sesuatu yang terjadi dari penulis Mazmur ini bahwa ada suasana yang membuat dia menjadi susah, menjadi sedih, atau menjadi terasanya seperti lemah. Seperti ya, nanti kita bahas selanjutnya, ternyata penulis Mazmur ini tidak orang yang lemah begitu ya. Dan kemudian suasana ini menjadi jauh lebih dramatis lagi, digambarkan oleh penulis Mazmur 42 dikatakan bahwa orang-orang di sekeliling dia yang tidak suka dia menyembah Tuhan itu, mereka berkata, hai kamu yang suka menyembah Tuhan. Kira-kira demikian kalau saya gambarkan dengan bahasa aktualnya begitu ya. Berkata, mana Tuhanmu? Itu nanti bisa baca dalam Mazmur 42 ayat 4. Mana Tuhanmu? Kau udah nangis, udah makan tuh air mata, pagi, siang, malam. Kemudian ternyata seperti tidak terjadi apa-apa, nggak ada terjadi perubahan, nggak ada sesuatu action dari Tuhan, nggak ada tangan Tuhan yang kamu puji, kamu sembah itu, nggak ada terlihat nampak di sana.
Bukankah itu memalukan? Sepertinya digambarkan oleh penulis Mazmur 42 ini, orang-orang itu mengejek, di mana Tuhan itu? Tuhanmu itu, Tuhan yang kamu sembah itu katanya hidup, katanya dia mengerti, katanya dia penuh kuasa, katanya dia peduli, katanya dia mampu menolongmu. Di mana? Toh kamu juga memuji dia, menyembah dia pun dia tidak menjawab apa-apa, nggak terlihat apa-apa, dan tidak terjadi perubahan apa-apa. Demikian sulitnya keadaan yang digambarkan oleh penulis Mazmur 42. Tapi menarik sekali, suasana ini juga dikaitkan dengan keadaan hati si penulis. Bahwa walaupun dia menangis siang dan malam, bahkan menjadikan seperti makanan, dan kemudian orang-orang mentertawakan dia, mengejek dia, menghina dia, mempertanyakan Tuhannya, tapi dia menggambarkan dirinya seperti seekor rusa yang mencari sungai yang berair. Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara harus tahu, rusa adalah binatang yang sangat membutuhkan air atau rentan kalau tidak ada air. Bahkan rusa bisa dikatakan akan segera mati kalau tidak ada air. Dan dengarkan baik-baik, ketika rusa akan minum dari sumber air atau sungai yang berair, rusa ini juga adalah binatang yang selalu menjadi umpan yang menarik. Dari binatang buas, baik harimau, buaya, itu senang sekali dengan namanya binatang rusa. Jadi ketika dia berusaha mengambil atau meminum air dari sungai yang berair tadi, dia tahu si rusa ini bahwa di sana ada bahaya. Ada persoalan di sana. Ada sesuatu yang akan mengancam jiwanya. Tetapi itu tidak menyurutkan, dengar baik-baik, itu tidak menyurutkan ketetapan hati rusa untuk tetap minum dan mencari sungai yang berair. Dia tahu ada bahaya di sana. Ada buaya, ada singa, ada harimau, ada binatang-binatang buas predator lainnya akan memakan dia kalau dia meminum. Tetapi itu tidak menjadi halangan buat dia untuk dia tetap minum dan mendapatkan air itu dan membuat dia hidup. Ini menggambarkan bahwa si pemazmur mengatakan ada bahaya di depannya, tetapi tidak mengurangi ketetapan hatinya untuk tetap bergantung kepada sumber air, tetap bergantung kepada sumber hidup itu, yaitu Tuhan. Itulah suasana hati yang digambarkan oleh si penulis Mazmur 42. Dia berketetapan hati untuk tetap bergantung, bertaut kepada sumber air. Karena dia tahu, kalau dia tidak minum pasti mati. Tetapi kalau dia minum belum tentu mati. Walaupun di sana ada bahaya. Ada harimau, ada singa, ada buaya. Belum tentu mati. Tapi kalau dia tidak minum pasti dia mati. Oleh karena itu di dalam cerita ini yang digambarkan oleh pemazmur ingin mengatakan bahwa hendaklah engkau tetap bertaut kepada Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Di sanalah ada hidup. Bukan jangan takut mati maka karena ada cemoohan, ada hinaan, ada segala macam. Maka engkau meninggalkan sumber air itu dan kemudian kau pasti mati karena kau tidak minum. Tetapi kalau kau minum, belum tentu kau mati. Bahkan yang pasti engkau hidup. Karena rusa selalu minum air tidak selalu mati tuh. Gitu ya, dia bisa menghindar dari bahaya itu. Tapi kalau dia tidak minum, dia tidak akan bisa menghindar dari kematian. Itu suasana yang digambarkan oleh penulis kitab Mazmur. Kemudian kita masuk kedua. Bagaimana suasana hati yang digambarkan dengan detail oleh penulis Mazmur tentang keberadaan dirinya di tengah situasi yang terasa begitu luar biasa dan kemudian juga ada tekanan dari orang-orang di sekitar dia. Paling tidak ada tercatat beberapa suasana hati yang digambarkan oleh penulis Mazmur 42. Yang pertama, ada rasa sedih. Itu nanti bisa baca di dalam Mazmur 42 ayat 4. Sedih di sini dalam bahasa aslinya adalah sebuah kesedihan yang pilu. Pilu itu ada sayatan-sayatannya. Terasa pedih kalau bahasa Indonesia. Pilu ini ya sedih tapi ada sayatan yang begitu sakit dan menyakitkan.
Dan juga bisa diterjemahkan sebagai susah hati. Jadi kesedihan ini walaupun dia di tengah situasi yang semarak, bergembira. Tapi kalau dia yang dimaksud sedih di dalam hati pemazmur ini adalah biarpun suasana di sekelilingnya gembira, semarak, bersuka cita. Tapi dia tidak bisa membohongi dirinya bahwa dia bersusah hati. Dia merasa pilu, merasa sakit dan sakit. Jadi kalau si penulis Mazmur ingin mengatakan bahwa ketika dia susah hati, dia menangis kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan sepertinya tidak menjawab, maka dia jujur sama Tuhan. Tuhan, hatiku ini sedih kalau Tuhan gak menjawab. Kalau Tuhan gak memberikan jawaban atas doaku, atas seruanku, aku sedih Tuhan. Rasanya Engkau meninggalkanku, itu begitu pedih dan teriris hatiku. Itu ya, itu orang Kristen atau anak Tuhan yang sejati. Nah, kita kadang-kadang lupa sama Tuhan, gak apa-apa, biasa aja tuh, gak berdoa santai, gak mengingat Tuhan santai, kemudian kita melaksanakan aktivitas tanpa Tuhan juga biasa-biasa aja. Kita bahkan lupa sama sekali sepanjang hari, bahkan sampai tidur pun lupa juga biasa-biasa saja. Ini menjadi pertanyaan buat kita anak Tuhan sesungguhnya atau tidak? Kalau anak Tuhan sesungguhnya, ketika sepertinya Tuhan tidak menyapa dia, sepertinya Tuhan tidak berseru, tidak menegur dia, tidak memberikan sebuah sapaan yang indah buat anak Tuhan, maka dia merasa sedih. Terutama dalam keadaan yang sulit tentunya. Tetapi kalau tidak ada sapaan dari Tuhan, dia akan merasa sedih. Rasa kehilangan, lu ada apa ya gitu ya. Sepertinya tidak pas begitu. Kemudian rasa yang kedua, dia merasa gundah gulana. Jadi ketika dia berseru sama Tuhan dalam situasi yang sulit seperti Tuhan tidak menjawab, maka si pemazmur mengatakan di dalam hatinya, Tuhan, aku gundah gulana. Itu Mazmur 42 ayat 5. Ya, gundah gulana ini apa sih bedanya dengan sedih yang tadi? Kalau gundah gulana itu artinya sangat sedih dalam bahasa aslinya ya, tetapi menimbulkan kelesuan. Jadi seperti mau bergerak, kayaknya nggak mau, apa-apa kayaknya nggak ada semangat begitulah. Jadi seperti orang yang tidak punya semangat. Jadi orang yang tidak punya semangat lagi itu seperti orang hidup, tapi sebenarnya mati begitu ya. Sedang berjalan seperti orang mati atau mayat hidup begitu. Jadi dia nggak melakukan apapun, atau melakukan apapun tetapi tidak dengan semangat, maka semuanya akan kacau. Akan hancur, akan berantakan, akan tidak mencapai titik optimal, apalagi mencapai target-target yang mau disampaikan atau mau digapai oleh dia. Oleh karena itu dikatakan oleh penulis Mazmur, Tuhan, karena Engkau tidak memberi jawab di tengah situasi ini, Tuhan, hatiku gundah gulana, sangat sedih, bahkan badanku terasa lesu, tidak bertenaga, seperti orang yang tidak makan, tidak ada tenaga sama sekali. Mau mengerjakan apa malas, mau mengerjakan apa malas. Kalau kita kan lain, kalau kita kan misalnya anak muda gitu ya, karena nggak ditelepon sama si doi aja, nggak ditelepon sama ayang-ayang aja udah langsung lesu, lemas semua, seperti tidak bertenaga. Dipanggil papa mama cuek aja, seperti kuping langsung budek, kuping langsung tuli atau menulikan diri sendiri. Tapi bukan karena dia tidak disapa Tuhan, hanya karena manusia letih, lesu gitu ya, gundah gulana. Aduh, kok dia nggak telepon aku sih? Aduh, kenapa sih kok dia begitu? Kenapa sih dia nggak nyapa aku pagi-pagi? Udah makan belum ayang? Udah minum belum ayang? Makan minum aja sampai diajarin, udah gede-gede masa diajarin begitu ya. Udah umur 20, 18 masih diajarin makan dan minum. Tapi kalau nggak disapa seperti itu, kita langsung gundah gulana, lesu, mau bangun aja malas. Kalau bisa jam 1 siang pun belum bangun. Kalau bisa malam lagi sampai dia telepon begitu. Tapi nggak disapa Tuhan, Tuhan tidak memberi jawaban apapun, kita santai-santai saja. Berbeda sekali dengan suasana hati dan kehidupan dari pemazmur dalam Mazmur 42. Kadang-kadang kehidupan sehari-hari kita sangat berbeda sekali. Ini menjadi gambaran, dan saya tidak dalam konteks menghakimi, tetapi baiklah kita mengoreksi diri sendiri termasuk saya.
Itu bisa dibaca tadi Gunda Gulana pasal 42 ayat 5. Kemudian ada rasa tertekan pasal 42 ayat 6 dan 7a. Apa itu rasa tertekan? Rasa tertekan itu artinya sepertinya dia punya kemampuan itu dia sadar tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Dia merasa ada sesuatu yang menekan dia dan dia menjadi orang yang impoten atau mandul untuk melakukan sesuatu. Orang-orang yang mengalami ketertekanan ini, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dia hanya menjadi manusia atau pribadi yang mandul. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya pengharapan, dia tidak punya tenaga, dia sudah letih dan lesu, dia sudah hopeless. Kemudian dia merasa kemampuan dia itu sudah kalah oleh keadaan, maka dia akan mengambil perbuatan, maka dia akan mengambil keputusan, maka dia akan mengambil tindakan untuk tidak melakukan apa-apa ataupun melakukan sesuatu sekedarnya saja. Maka orang-orang seperti ini, orang yang tertekan seperti ini, lambat laun pun akan mengalami yang namanya kebinasaan. Tuhan, aku berseru kepadamu. Aku sudah menjadikan air mataku sebagai makananku setiap hari. Tetapi engkau tidak menjawabku. Maka hatiku merasa tertekan. Itu bagian yang keempat dari suasana hatinya adalah ketika Tuhan tidak menjawab, dia merasa gelisah. Gelisah dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan artinya khawatir, kemudian tidak tentram. Tidak tentram, bukan tidak tentram gitu ya. Bukan berarti saudara masuk ke hotel, sekarang lagi ada hotel yang keren kan, hotel tentram gitu. Maka masuk hotel tentram maka kita akan tentram begitu ya. Bagaimana tentram kalau uang kita sedikit masuk hotel tentram, keluar bayar bill-nya kita jadi nggak tentram gitu ya, karena jutaan kan gitu. Nggak mau jadi malah nggak tentram gitu. Jadi tentram bagi sebagian orang. Tapi yang dimaksud ini artinya ada damai di hati kita. Kita jalan tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjaga, menyapa dan melindungi. Tapi kalau dia tidak menjawab, dia tidak menyapa, dia tidak menjawab doa dan seruanku, maka hatiku tidak tentram ya Tuhan. Tapi kalau kita kan lain, kita ketinggalan dompet nggak tentram kita, kartu ATM kita nggak ada, kartu kredit kita nggak ada, kita nggak tentram itu. Kita goyang kiri, goyang kanan, nggak tenang, jalan ke sono, jalan sini, nggak tentram hatinya gitu ya. Khawatir, aduh nanti kalau gini gimana, aduh nanti kalau jalan begini gimana, aduh nanti kalau mau bayar ini gimana, aduh semua. Maka ketika aduh semua, maka saudara sedang menempatkan keadaan lebih tinggi daripada Tuhan. Tetapi saudara, ketika saudara tidak disapa Tuhan, Tuhan tidak bersama saudara. Saudara tidak merasakan apa-apa, tidak merasa khawatir. Saudara tidak merasa tidak tentram. Saudara merasa saya jago, saya hebat, maka saya tidak perlu khawatir. Apapun semua bisa saya libas, apapun semua bisa saya katakan keluar, pergi sana karena saya punya power, saya punya uang, saya punya kekuasaan. Dengar baik-baik, Tuhan yang punya itu semua. Kalau kau tidak punya Tuhan, kau tidak akan pernah tentram dalam hidupmu. Dan ketika Tuhan tidak menyapamu, kalau anak Tuhan yang sesungguhnya, engkau akan berkata, hatiku tidak tentram. Bukan karena kau tidak bawa uang, bukan karena kau tidak punya uang, maka hatimu khawatir dan tidak tentram. Dengar baik-baik anak Tuhan. Kembali ke dalam firman Tuhan. Bahwa harusnya anak Tuhan yang sejati tidak tentram kalau dia tidak disapa Tuhan. Dan sepertinya Tuhan tidak menjawab doanya. Kemudian itu bisa dibaca nanti dalam Mazmur 42 ayat 6b. Kemudian pas ayat 12b tentang hatiku gelisah. Kemudian yang kelima juga hatiku berkabung. Berkabung dalam konteks ini berbicara tentang berduka cita karena ditinggalkan. Nanti bisa baca dalam Mazmur 42 ayat 10b. Sepertinya pemazmur yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, karena kau tidak menjawab doaku. Dan orang-orang mencemoohku ya Tuhan. Maka di hatiku terbersit pikiran berduka cita. Karena sepertinya Tuhan, engkau sedang meninggalkanku. Engkau adalah orang pribadi yang paling kukasihi. Karena duka cita itu gak akan muncul kalau ditinggalkan orang yang tidak mengasihi kita atau tidak kita kasihi. Loh, orang ada di seberang sono, kalau saya nggak kenal juga, saya nggak sayang dia, nggak ada relasi dengan dia ketika meninggal, ya nggak ada rasa duka cita kok. Gitu. Tetapi duka cita itu terbangun dalam relasi hubungan kasih mengasihi.
kasih mengasihi itu terbangun. Semakin saya mengasihi Tuhan, dan ketika Tuhan tidak menjawab doaku, semakin dalam rasa berduka cita itu. Karena aku merasa berkabung, ya Tuhan, sepertinya Engkau meninggalkanku, sepertinya Engkau sudah melupakanku. Maka dalam Mazmur banyak dikatakan, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Tuhan, berikanlah telingamu atas seruanku ya Tuhan. Jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan tinggalkan saya Tuhan. Karena aku merasa berkabung kalau Engkau tinggalkan. Tetapi dengarkan baik-baik. Di dalam seluruh pasal 42 ayat 10 sampai 11. Kemudian ditutup dengan sebuah pernyataan yang hebat dari pemazmur. Dia jujur sama Tuhan tentang suasana hatinya. Dia juga jujur betapa dia tertekan melihat musuh-musuhnya yang mengejek dia karena dia bertuhan kepada Tuhan yang benar. Dan dia juga menyatakan suasana hati yang di mana dia sepertinya tidak mampu menghadapinya. Tetapi dia membalasnya dengan sikap bagaimana seperti rusa. Dan ditutup dengan sebuah pernyataan teologis yang praktis tapi mendalam. Dan orang Kristen seringkali berkata, itu gampang. Itu mah kecil. Itu mah udah dari sekolah minggu saya sudah tahu. Itu mah dari dulu saya sudah diajar dan saya sudah ingat. Saya sudah ingat itu, Pak Pastor. Iya, tapi apakah engkau bisa merealisasikannya? Memanifestasikannya di dalam hidupmu, terutama ketika ada pergumulan menghampirimu, ada kesulitan penderitaan yang begitu kencang, begitu kuat dan dahsyat menimpa dan menerpa hidupmu. Apakah engkau mampu berkata seperti pemazmur ini? Aku tetap berharap kepada Tuhan. Hebat. Berharap artinya ada sebuah kekuatan semangat bahwa di dalam Tuhan ada kepastian yang baik, bahwa ujung dari semua adalah sesuatu yang baik. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sedetik pun. Tangan Tuhan akan menjaga umatnya. Tidak akan pernah jatuh tergeletak anak Tuhan. Tangan Tuhan menopang anak-anaknya. Di sanalah ada sebuah pengharapan dan pernyataan teologis bahwa Tuhanku pasti memberi kepastian kepadaku dan semua anak Tuhan. Bahwa semua penderitaan yang dilalui ini tidak akan membuatku goyah dan tidak akan membuat rencananya menjadi rusak. Dia pasti menjagaku, dia pasti melindungiku, dia pasti menuntunku, dia pasti membawaku, membimbingku, melindungiku dan semua yang baik itu sampai aku mengakhiri hidup di tengah dunia ini. Sehingga aku akan tetap menjadi pemenang walaupun sekarang terlihat sepertinya kata orang dunia, aku kalah. Aku diejek-ejek, dihina-hina. Mana Tuhanmu? Tetapi aku memutuskan di dalam hatiku. Aku tetap percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti memberikan kepastian kepadaku dan kepada anak-anak Tuhan. Pasti akan menang sampai ujung. Kemudian yang kedua dan sebagai yang terakhir. Aku juga bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini pernyataan yang lebih sulit kalau berharap ini kepada bahwa di balik suasana yang terjadi ada tangan Tuhan. Itu arti pengharapan. Tetapi kata bersyukur di sini artinya yang terjadi kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Nah ini yang susah. Orang lagi berduka, bangkrut, difitnah orang, hancur perusahaan. Kemudian kita bilang diajar untuk mengucap terima kasih sama Tuhan. Dan mengatakan secara sadar bahwa semua ini terjadi atas izin Tuhan. Dan itu semua pasti baik dan mendatangkan kebaikan buatku. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Ini menjadi pertanyaan, Tuhan, perusahaan saya lagi hancur Tuhan. Pacar saya lagi direbut orang Tuhan. Semua bisnisku hancur lebur. Anakku sedang lagi mabuk-mabukan dengan minuman keras dan juga obat-obatan Tuhan. Tetapi apakah aku akan bersyukur padamu? Ya, kata pemazmur. Justru di saat seperti itulah kualitas imanmu dan kualitas anak-anak Tuhan diuji dan diperlihatkan. Apakah kita mampu mengucapkan terima kasih Tuhan
atas semua yang terjadi. Dan aku tahu kalaupun ini diizinkan Tuhan, maka ini akan mendatangkan kebaikan buatku dan buat orang-orang di sekelilingku. Terima kasih Tuhan. Karena semua yang kau berikan dalam hidupku pasti baik, pasti baik, pasti baik. Baca Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, dia menuntunku ke jalan yang gelap itu loh. Yang gelap. Jadi jangan alergi terhadap sesuatu yang dianggap dunia ini susah, penderitaan, pergumulan, kesusahan, persoalan. Jangan alergi. Tuhan bisa memakai itu untuk mendidik kita menjadi pribadi yang berkualitas iman kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Ditutup dengan satu pernyataan. Karena Ia Tuhan penolongku dan penciptaku. Aku akan tetap berharap, aku akan tetap bersyukur di sepanjang hidupku. Karena dalam imanku, dalam hatiku dan pikiranku, Engkau tetap penolongku dan penciptaku. Aku tidak akan pernah ragu ya Tuhan. Walaupun dunia mengejekku, aku tetap berharap, tetap bersyukur. Kenapa? Karena aku yakin Tuhan, Engkau tetap penolongku dan penciptaku yang sejati. Tidak akan ada yang bisa memisahkan ku dan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan Khalik langit dan bumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur buat semua berkat-Mu. Ajari kami selalu berharap dan bersyukur dalam semua kehidupan yang Tuhan beri. Atas kesukaan dan kesusahan, atas rezeki bahkan juga kehilangan. Tuhan, ajari kami seperti pemazmur 42 ini Tuhan. Agar kami dapat menetapkan dalam iman kami bahwa Tuhan selalu menjadi penolongku dan penciptaku yang menjagaku di sepanjang kehidupanku dan kehidupan kami. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar mereka tidak takut dan gentar menghadapi hidup dan kehidupan tengah dunia ini. Bahkan mereka akan menjadi pemenang, karena Tuhan bersama mereka, menuntun mereka, memelihara mereka, dan memberikan kemenangan buat mereka dan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dalam ibadah hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan Bapa Kau Setia. Bapa, Kau mulia.
Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini dan bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan perkenankan bagi kami hari ini. Kiranya semua pujian sembah kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang terus Tuhan perdengarkan bagi kami, kiranya boleh menuntun kami, menjadi pedoman bagi kami di dalam melakukan tugas penatelaian kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan hidup, berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-Mu, Pastor Butar-Butar yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan, Engkau berkati anak-Mu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah diseringkan, dibagikan bagi kami pada hari ini, jangan berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu kami mampu melakukannya bersama Roh Kudus-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Bapa untuk seluruh anggota gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Apapun yang kami lakukan, kiranya kami lakukan di dalam cinta kasih Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami terus bergandengan tangan bersama di dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami, sertai kami, supaya kami tidak tersesat di jalan pikiran kami masing-masing, melainkan kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh Tuhan himpun bersama di gereja ini, di berbagai wilayah tempat. Tuhan, Engkau jamah berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang di lingkungan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anak-anak-Mu yang saat ini bergumul di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir untuk menolong mereka, baik secara ekonomi dan berbagai hal. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang menjadi sang provider bagi mereka untuk menyediakan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh pengurus gereja ini, penatua, diaken, aktivis gereja ini, para GI dan pastor. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh melakukan tugas penatelaian kami dengan motivasi yang benar di dalam cinta kasih Tuhan. Tidak untuk memuliakan diri kami, mencari hormat bagi nama kami, tapi semuanya kami rindu agar nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pribadi lepas pribadi anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami semuanya menjadi alat Tuhan yang efektif untuk terus menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada, sehingga kami membawa banyak jiwa datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang dengan sukacita menopang menolong setiap pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, terutama juga di dalam gereja ini yang menolong banyak anggota gereja, banyak pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka, para pengurusnya, apapun yang mereka kerjakan, upayakan, usahakan, Tuhan buat menjadi berhasil.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan perpecahan di negeri kami, pertikaian di negeri kami, baik dari dalam maupun luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapa. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela kami di dalam negara tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-21 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul,
Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still.